Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan kegeraman dirinya terhadap penguasa saat ini. Hal ini disampaikan Megawati saat menghadiri Rakornas Relawan Ganjar Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung sepulau Jawa di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Senin malam. Selain geram karena menilai penguasa saat ini bertindak seperti zaman Orde Baru, Megawati juga kesal karena merasa tidak dihormati, padahal ia merupakan mantan presiden. Pernyataan Mega terkait penguasa yang dinilai bertindak seperti zaman Orde Baru tersebut disambut dengan sorakan para relawan pendukung Ganjar Mahfud. Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Megawati juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak takut melawan kecurangan yang mungkin terjadi pada Pilpres 2024. Ganjar Mahfud, satu putaran. Istana Presiden menanggapi komentar Megawati tersebut. Koordinator Staf Sus Presiden, Ari Dwi Payana menegaskan, pernyataan tersebut sah-sah saja karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat ya, membuat penilaian. Saya kira itu cermin bagi negara demokrasi. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman menanggapi pernyataan Megawati itu sebagai pengingat bagi siapapun yang sedang berkuasa untuk tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kelompok. Habib lantas menyinggung beberapa kasus ketidaknetralan aparat negara yang mendukung Ganjar Mahfud. Itu sebagai nasihat seorang tokoh bangsa kepada seluruh elemen bangsa, bahwa ketika kita berkuasa janganlah kita berbuat sewenang-wenang dan jangan menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan kelompok kita sendiri. Hari-hari ini kita juga banyak ditanyakan oleh masyarakat soal fakta integritas PJ Bupati di Sorong, kemudian juga ada dugaan ketidaknetralan PJ Bupati di Cilacap, Jawa Tengah dengan program Kancing Merah. Tim Liputan CNN Indonesia. Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya menyinggung yang baru berkuasa mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru. Megawati berpendapat tidak ingin masa seperti Orde Baru kembali ketika penguasa melanggengkan kekuasaan hanya pada segelintir orang. Spesifika kemudian statement ini bagi Presiden Jokowi, apakah ini kemudian merupakan awal dari perang narasi terbuka pada masa kampanye ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami melalui sambungan online. Pertama adalah Staf Sus Menseknek Republik Indonesia Valdo Maldini. Kemudian ada pakar komunikasi politik UIN Jakarta Gun-Gun Herianto. Halo, selamat malam Mas-mas kalian, apa kabar? Selamat malam Bram. Oke. Malam Mas Bram, malam Mas Gun. Malam. Mas Gun satu lagi belum datang ya, Gun Rom. Oke, betul sekali. Kita Bang memang Gun sudah menghubungi Mas Guntur Romli, politisi atau politikus PDI Perjuangan untuk bisa bergabung. Namun kita akan masih menunggu dan kami akan terus berusaha bisa mengundang Mas Guntur untuk bisa berbicara pada kita. Tapi saya pertama ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Jadi apa Mas Gun-Gun yang bisa kita baca di hari pertama ini? Apakah kemudian ketika narasi ini muncul jelang masa kampanye, artinya ini menjadi narasi yang dominan nanti yang akan dibawa oleh pasangan Ganjar Mahfud begitu? Iya, ini bisa menjadi semacam pembuka ya, prawacana atas relasi antagonistis yang mungkin mencuat di masa kampanye pemilu 2024. Jadi bagi saya sih sebenarnya pernyataan terbuka yang sifatnya attacking campaign ya, itu suatu hal yang harus dibaca hal lumrah ya. Kenapa? Karena kan kita tidak hanya akan disuguhi positif campaign, tetapi juga negatif campaign ya. Termasuk juga mungkin harus bersiap secara mental dan instrumen-instrumen untuk mitigasinya, yaitu yang disebut dan black campaign. Jadi itu suatu hal yang biasa dalam konteks rivalitas ya, jelang eskalasi itu meningkat pada saat apalagi ini masa kampanye yang sangat singkat, 75 hari.
Mas Gun, tapi kemudian kenapa harus sang ketua umum Bu Mega yang langsung menyampaikan? Padahal kita tahu beberapa waktu yang lalu pidato yang disebut kenegaraannya oleh Megawati ini tidak sespesifik itu, tidak setajam itu begitu, Mas Gun. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Kenapa? Karena ini kan menyangkut konten dan konteksnya. Kontennya itu memang menyengat sih, ya, dan pasti akan memantik perhatian publik terutama media. Terlepas dari siapapun yang menyampaikan, ya konteks ini tentu adalah Bu Mega. Secara substantif pesan yang disampaikan Bu Mega itu layak didengar. Maksud saya layak didengar tuh begini. Jadi ada kecemasan, ada kegundahan ya sebagian masyarakat. Biasanya memang jelang pemilu selalu ada godaan untuk siapapun yang punya instrumen kuasa politik, kuasa ekonomi. Itu untuk kemudian berada dalam posisi melakukan abuse of power. Jadi ini kan sebenarnya hal yang perlu diingatkan ke setiap rezim ya dalam seluruh penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu. Ya, contoh misalnya bagaimana memastikan bahwa demokrasi itu berjalan dalam konteks koridor negara hukum. Ini kan suatu hal yang pasti diamini oleh semua pihak kan. Kemudian juga tidak boleh ada kekuasaan ya yang kemudian memanfaatkan kuasa politiknya untuk tidak berlaku adil, tidak demokratis. Kira-kira Oke, ini menarik. Anda mengatakan pasti diamini oleh semua pihak. Saya ke Mas Faldo terlebih dahulu. Ya. Pihak Anda juga mengamini kemudian statement itu? Yang pasti kita, thank you Mas Gun, izin Mas Bram. Siap. Ya, yang pasti kita menghormati Bu Mega ya, Mas Bram ya. Jadi itu pasti karena beliau adalah seorang tokoh bangsa, nasionalis sejati, presiden kelima kita, putri dari presiden pertama, Ibu Fatmawati, anaknya juga Bu Puan, ketua DPR. Nah, kurang apa lagi? Jadi pasti kita lah hormatilah. Lagi partainya penguasa 10 tahun, sudahlah. Jadi kita rasa apa ya, kita melihat apa yang dikatakan oleh Bu Mega seperti ibu yang mengingatkan anak-anaknya, ngasih wejangan gitu, jangan sembarangan kalau megang amanah ya, Bu, jawabannya ya begitu Mas Bram. Okay. Jadi tapi ya memang ya kalau seandainya menurut kami tentu ya kita pengen dielaborasi lebih jauh juga gitu, orba yang disampaikan gitu, karena kan kalau langsung kayak di orba gitu saya kira kritiknya banyak pasti, dan masih boleh di Republik ini bebas mengkritik, tidak hilang seperti zaman Orba gitu. Oke, maksud saya, Mas Faldo, berarti maksud Anda tafsir dari statement Orde Baru ini masih kemudian dipertanyakan begitu ya? Karena kemudian Anda dan Istana gitu. tidak merasa untuk begitu, siapa? Artinya begitu kah? Ya untuk siapa? Kalaupun pemerintah misalnya, pemerintah kita kali ini juga banyak diisi oleh kader Bu Mega, Mas Bram, gitu loh. Jadi ya di DPR, PDIP paling banyak Mas Bram. Nah jadinya ini mungkin untuk kita semua kali ya Mas Bram ya, bahwa kita dalam momen seperti ini kita lebih baik sama-sama saling mengingatkan gitu. Jadi ya kita menghormati Bu Mega sebagai seorang yang nasionalis, kita menghormati beliau sebagai presiden kelima kita. Ya kita pengen bertanya kalau sayanya Orbannya otoritariannya di mana gitu. Tapi saya yakin statement itu untuk menjaga iklim demokrasi kita, agar kita sama-sama tidak kembali ke zaman Orba, gitu loh Mas Bram. Oke, itu menjadi peringatan, bukan kemudian menjadi tuduhan begitu ya. Saya akan ke Mas Gun-Gun, tapi sebelumnya kita akan dengarkan kembali statement dari Ketum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri berikut ini. Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Oke, saya ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Jadi ini spesifik kemudian tembakannya untuk presiden atau bisa kita tafsirkan berbeda begitu, Mas Gun? Ini kan dimensi patos ya dalam retorika. Jadi sentuhan emosinya kuat. Pertama, atmosfernya sedang memberi semangat pada para relawan. Ya, kemudian yang kedua, landscape politik secara keseluruhan yang menjadi helikopter view-nya itu, ini kan menunjukkan satu pesan tegas bahwa memang ada pergeseran hubungan politik ya
antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Itu tidak bisa dimungkiri, harus dibaca. Sehingga kemudian berbeda pernyataan Bu Mega hari ini yang menggunakan gaya impromptu, spontan, dengan waktu mengomentari MK yang manuskrip. Waktu mengomentari MK masih manuskrip, artinya Bu Mega betul-betul menjaga diksi supaya kemudian lebih terkontrol. Sekarang impromptu dengan model intonasi, aksentuasi yang kemudian jauh lebih ekspresif, jauh lebih to the point, jauh lebih lugas. Nah, kalau kita menghubungkan itu, maka semakin memperteguh bahwa pola hubungan politik antara Bu Mega dengan Pak Jokowi memang terjadinya gap yang semakin melebar. Nah, kalau kemudian ditanya kemana bandul arah pernyataan Bu Mega, tentu menurut saya meskipun dikemas dengan model CPM ini, Communication Privacy Management, tidak menyebut nama, tidak menyebut partai, tidak menyebut rezim dari tahun berapa ke tahun berapa, tetapi saya tegas menyatakan bahwa implisit pesan Bu Mega itu bisa ditafsiri mengarah kepada pesan kekuasaan hari ini. Istana begitu ya Mas Gun ya? Ya, betul. Oke, baik. Sebelum saya minta tanggapan ke Mas Faldo, kalau kemudian disebut spesifik kepada Istana, kepada Pak Jokowi, tapi kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Kanal Pemilu. Anda masih bersama kami di Kanal Pemilu Terpercaya. Saya akan melanjutkan dialog dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Faldo Maldini, staf sus Mensesnek, dan juga Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Dan juga kami masih berusaha untuk bisa menghubungi Guntur Romli, politisi PD Perjuangan, untuk bisa bergabung dalam dialog kali ini. Saya ke Mas Faldo. Jadi sebelum jeda tadi Mas Gun Gun mengatakan ini secara implisit sebetulnya spesifik pada penguasa begitu Mas. Tidak perlu kemudian diperjelas tafsirnya lagi begitu Mas Faldo. Seperti apa? Ya, kalau seandainya kita melihat konteksnya ini disampaikan di depan relawan, di depan tim, membakar semangat, ya mungkin ada nuansa elektoral lah. Biasanya kalau di internal itu kan lebih semangat. Tapi kan begini Mas Bram, kita ini kan komitmen untuk pesta demokrasi yang jujur, adil, yang gembira bahkan pasca pemilu juga rekonsiliasi. Kita sudah komitmen dari hulu ke hilirnya, nggak memelihara konflik pasca pemilu, mau siapapun yang menang gitu. Jadi kita juga bingung ini peringatan karena apa, atau kritikannya lebih di mana sisi lebih tepatnya. Kalau soal indeks demokrasi, kebebasan berekspresi, soal proses hukum, semuanya udah ada prosedurnya kan. Dan kami juga memahami bahwa Bu Mega memang hidup di zaman Orde Baru, merasakan bagaimana keadaan pada zaman itu, pasti tidak enak sekali gitu. Karena kalau di Orde Baru kan tidak bisa bebas mengkritik. Hari ini semua bebas mengkritik. Kalau zaman Orde Baru, kalau seandainya kritik pemerintah, kritik presiden hilang. Sekarang kan nggak gitu. Berarti maksud gitu. Anda kritik ini tidak substansi begitu, mengarah pada kebencian, narasi yang Anda sebutkan tadi begitu, Mas Faldo? Ya mungkin perlu elaborasinya juga gitu. Maksudnya yang berkuasa ala-ala itu ya, misalnya ya masih baru itu bagaimana gitu Mas Bram. Karena kan kita juga yang berkuasa baru, kan kita bisa lihat konteksnya, ini siapa yang lama berkuasa, mungkin partai politik Golkar. Kalau saya belakangan yang terbaru PDIP 21%, 22,26% bahkan di DPR. Apa mengkritik partainya sendiri kan nggak mungkin juga. Tapi terlepas dari statement Bu Mega, kami sepakat bahwa Pak Jokowi pun juga ada hari ini juga karena Bu Mega dan PDIP sejak Solo, Jakarta, bahkan jadi presiden. Gitu. Jadi kami kira ya marilah kita sama-sama saling menghormati Mas Bram. Seperti kita menghormati Bu Mega, presiden kelima kita, dan juga Pak Jokowi gitu loh Mas. Mas Faldo, dengan satuan ini kemudian narasinya berkembang. Ada yang kemudian berpikir menafsirkan begitu ini kemudian khawatiran dari PDIP akan dugaan kecurangan. Misalkan anak Pak Jokowi hari ini Mas Gibran berlaga sebagai cawapres terkait dengan apa yang disebutkan sebagai hanya pada segelintir orang saja kemudian penentuan-penentuan itu. Bagaimana Anda dan Istana menjawab itu Mas Faldo? Ya kalau seandainya bicara kekuasaan kan sebenarnya penguasa, elit yang menentukan. Ya kan PDIP paling banyak Mas Bram. Pemerintah saat ini justru yang tahu itu ya Bu Mega sendiri. Kita tapi ya itu gitu. Kalau soal kecurangan ya semua marilah kita sama-sama jaga gitu. Masa
setiap yang menang dibilang curang. Ini kan nggak gitu juga, Mas. Nggak semuanya begitu gitu loh. Maksudnya kalau seandainya kalah berarti dicurangi. Nggak gitu juga sih. Kalau mekanisme elektoral kayak gitu mungkin nggak pernah ada elektoral yang selesai kita, Mas. Jadi kita pemerintah sudah berkomitmen untuk keadilan pemilu, untuk ranah MK kita juga pemerintah tidak intervensi. Semua proses berjalan sebagaimana mestinya. Memang ada yang di proses Mahkamah Kehormatan berjalan kok gitu. Jadi nggak ada intervensi sama sekali, Mas. Oke. Dan sebelum kita melanjutkan, dan saya minta komentar dari Mas Gun Gun, kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Nusron Wahid, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, berikut ini. Kami menghormati Bu Mega, tapi statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi Pak Jokowi lebih milih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik. Oke, menarik statementnya adalah memilih menjadi petugas rakyat dibandingkan petugas partai. Saya ke Mas Gun Gun. Jadi narasinya gayung bersambut dengan statement Mas Nusron tadi, Mas Gun Gun? Ya, jadi kalau dari sisi manajemen konflik, apa yang disampaikan oleh Mas Habibur Rahman dari sisi komunikasi politik jauh lebih memitigasi menurut saya dibanding pernyataan Mas Nusron, gitu ya. Ya, kalau Mas Nusron ya jelas itu semakin ada namanya itu reinforcement ya terhadap keberbedaan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi hari ini. Jadi ini semakin mempertegas ya bahwa Pak Jokowi dan Bu Mega itu memang ada hubungan yang semakin antagonistis kalau menafsiri ya apa yang tadi disampaikan Mas Nusron. Jadi berubah dari petugas partai menjadi petugas negara begitu. Nah, ini kan artinya memang ada semacam disonansi kognitif, keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan oleh kedua orang yang kemudian disebut sekarang sebagai tokoh bangsa itu gitu. Nah, tetapi kembali ke konteks ya. Seingat saya Bu Mega itu pernyataan kan sebenarnya begini, yang baru berkuasa kenapa mau bertindak seperti Orde Baru? Kan begitu ya. Nah, ini kan bentuknya adalah pertanyaan sebenarnya, bukan simpulan. Jadi kalau pertanyaan skeptis, maka pernyataan Bu Mega itu bisa dianggap sebagai satu pertanyaan skeptis terhadap situasi hari ini. Boleh nggak? Boleh. Tapi ditujukan gitu ya, kan? Pada penguasa begitu ya, Mas Gun ya? Ya, itu yang kemudian menjadi rame. Yang baru berkuasa itu persoalannya itu siapa? Kan begitu. Tadi Bung Faldo sudah memberi semacam kanalisasi, ya, kanalisasi itu dalam konteks komunikasi publik istana, kira-kira begitu, bahwa istana begini. Tetapi kemudian pernyataan Bu Mega harus dibaca dalam konteks hubungan politik dua orang antara Bu Mega dengan Pak Jokowi satu. Yang kedua, harus dibaca juga tidak bisa dilepaskan dari kontestasi elektoral di mana ini tirai pembuka dimulai. Dan pernyataan tadi cukup memalingkan perhatian publik gitu ya pada diskursus publik yang dikehendaki oleh para pihak. Konteksnya hari ini adalah tentu Bu Mega begitu. Sehingga kemudian ini kan menjadi dimensi opini yang dibahas oleh macam-macam media termasuk kita hari ini. Gitu. Jadi artinya seberapa substantif begitu kemudian ketika narasi ini muncul, apalagi menjelang masa atau hari pertama kampanye begitu Mas Gun? Ya ini bagus, bisa menjadi semacam sodoran namanya antitesis terhadap menurut saya kubu Pak Prabowo dan Gibran gitu ya. Kenapa bisa jadi antitesis? Nah nanti tinggal bagaimana kubu Prabowo Gibran itu juga turut ya. Kan bisa plot twist sebenarnya kan dari pernyataan Bu Mega ini ya dengan macam-macam cara. Tetapi yang jelas menurut saya ini adalah sodoran atau stimulan
Nah, bagi saya secara substantif pesan ini penting nggak yang disampaikan Bu Mega? Penting banget. Kenapa? Karena siapapun ya yang kemudian berada dalam posisi kuasa politik, kekuasaan politik yang dimaksud di sini puncak hierarki otoritas. Puncak hierarki otoritas itu adanya di presiden. Baik. Nah, sekarang kalau bicara presiden, siapa? Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi apakah punya potensi konflik of interest? Pasti punya. Kenapa? Karena bagaimanapun ya endorsement politik Pak Jokowi itu mengarah ke siapa orang semua udah tahu. Oke, Mas Gun, terakhir ke Anda sebelum saya ke Mas Faldo juga nanti. Jadi artinya dengan statement ini siapa yang kemudian paling diuntungkan? Apakah kemudian Ganjar Mahfud atau tergantung dari respon tim TKN untuk kemudian apakah ini bisa diuntungkan atau kemudian menguntungkan Prabowo Gibran juga, Mas Gun? Terakhir. Nah, ini menarik. Jadi pola dalam evaluasi komunikasi di kampanye itu tidak bisa linear. Jadi apakah yang menyampaikan akan mendapatkan berkah elektoral? Belum tentu. Ya, akan sangat bergantung pada cara mengolahnya, meresonansikannya, mengamplifikasinya. Sekarang kubu Pak Prabowo kalau modelnya seperti misalnya jawaban Mas Nusron tadi itu menurut saya akan punya bumerang efek. Gitu. Gitu kira-kira. Tapi kalau misalnya seperti tadi Habibur Rahman itu justru akan melahirkan empati. Karena publik itu kadang-kadang hal-hal yang kemudian bicara hal-hal dalamnya itu tidak sampai ke situ, tetapi bagaimana para juru bicara itu kemudian melakukan packaging pesan yang jauh lebih bisa diterima nalarnya, bisa diterima begitu. Oke, Mas Gun, kami dapat pesannya. Saya terakhir ke Mas Faldo. Jadi seperti apa tanggapan apa yang kemudian akan digulirkan oleh TKN menanggapi isu ini? Singkat saja, Mas Faldo. Ini TKN atau staf Susmensesnek atau dua-duanya? Dua-duanya, Mas Faldo. Yang pasti, Mas, bahwa sudah komitmen pemerintah soal keadilan pemilu. Jadi kita hindarilah narasi-narasi yang bisa bikin kita pecah belah. Kita bisa lihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, approval rating membuktikan Pak Jokowi bekerja untuk rakyat, untuk bangsa. Kembali lagi, mungkin memang bisa jadi Bu Mega berkata karena memang ada dinamika antara PDIP dan Pak Jokowi, tapi lagi-lagi kita tidak mau memandang seperti itu. Kita melihat Bu Megawati yang bicara, itu sebuah wejangan yang baik bagi masyarakat dan bagi kita semua. Dan dengan kacamata seperti itu, kita jauh bisa lebih mudah menghormati satu sama lain. Begitu kami kira, Mas Bram. Oke, baik. Kami akan tunggu seperti apa kemudian isu ini akan bergulir. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Faldo Maldini, staf sus Mensesnek, dan juga Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Selamat malam, sehat selalu, Mas-mas kalian. Terima kasih. Faldo. Ya, Mas.